Indonesia buat tol laut dari bambu. Wah. Wadija Channel untuk anda. Hai guys, Assalamualaikum guys. Welcome back to my channel Wadija Channel. #Wadidau. Guys, hari ini saya akan bersama-sama dengan anda semua untuk buat reaction guys. Yang menarik guys, saya pun merasa sangat penasaran. Indonesia buat tol laut dari bambu. Bagaimana cerita ni guys? Dan sebenarnya konten ini kita dapat dari channel Bukan Creator. Jadi tuan-tuan dan puan boleh subscribe guys, boleh subscribe channel ini. Banyak informasi yang menarik dari channel ini. Dan tajuk video yang kita akan reaction, tol ini bisa melayang di atas laut pakai rakit bambu cuma di Semarang, Demak. Bagaimana guys? Jom. Wah. Cantik jalannya guys. Ini pakai rakit ni. Pakai bambu, pakai buluh. Mantap kali. Hai PC lovers. Pernahkah kalian bayangin infrastruktur jalan tol melintasi laut bisa terbangun tegak karena ada jasa bambu di dalamnya? Itulah yang terjadi pada ruas jalan tol Semarang menuju Demak sejauh 26,95 km yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Di Jawa Tengah ini, di Jawa Tengah. Ini perancangannya kan. Jalan tol di atas laut terpanjang di Indonesia itu terbagi ke dalam dua seksi pengerjaan lewat dua skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Selain melayang di atas laut, tol Semarang Demak dilengkapi rest area, kolam retensi, dan rumah pompa. Jalan tol ini berfungsi sebagai tanggul laut buat mencegah banjir saat pasang laut yang menuju ke daratan kota Semarang. Disinilah bambu berperan ketika menjadi pahlawan bagi berdirinya struktur tanggul dan konstruksi jalan tol sekaligus. Sebuah teknologi sederhana namun inovatif dihadirkan ketika batang-batang bambu dibentuk seperti matras atau dihamparkan dan ada pula yang ditancapkan. Tindakan tadi dilakukan sebelum terbangun jalan tol, terutama pada seksi 1 Semarang Sayung, sekaligus sebagai tanggul laut. Konstruksi terintegrasi antara jalan tol dan tanggul laut merupakan yang pertama diaplikasikan di tanah air. Bagaimana cara kerjanya? Hingga bisa dipakai di proyek tol laut ruas Semarang Sayung. Sebanyak 7 batang bambu diikat menjadi satu, kemudian ditancapkan. Jarak setiap bambu yang diikat itu sekitar 1 meter dan melebar hingga 150 meter. Ada lagi batang-batang bambu yang disusun dan diikat, kemudian dipasang dengan cara dihamparkan di atas ikatan bambu yang ditancapkan atau dicerucuk tadi. Tiap ruas ikatan persegi panjang yang membentuk rakit bambu itu terdiri dari 4 batang bambu. Hamparan bambu yang diikat ini sepintas mirip bentuk rakit bambu. Jarak setiap satu rakit dengan rakit lainnya sekitar 40 cm. Lebarnya mengikuti cerucuk yang telah dibentuk, yaitu 150 meter. Kerjaan belum selesai karena hamparan harus terdiri dari 17 lapis rakit bambu. Setiap satu lapis rakit bambu selesai, dihamparkan selebar 150 meter, maka diberi lapisan pasir laut setebal 20 cm di atasnya. Lalu dihampiri kembali dengan rakit bambu dan ditutup kembali oleh lapisan keras pasir laut. Begitu berulang-ulang hingga total 17 lapis. Teknik penyiraman pasir laut di atas struktur rakit bambu memakai trailing section hopper trigger, sejenis kapal isap pasir laut. Di bagian bawah kapal terdapat alat isap yang mampu menjangkau dasar laut untuk menyedot pasir yang kemudian ditampung di lambung kapal. Lewat alat khusus, pasir di lambung kapal disemprotkan keluar menuju hamparan rakit yang membentuk permukaan seluas 150 meter. Konstruksi hamparan bambu itu panjangnya mencapai 6.000 meter alias 6 km. Agar tetap pada posisinya, konstruksi unik yang baru pertama diterapkan pada pembangunan jalan tol di Indonesia tersebut akan diberi penahan tiang pancang, penahan saat melintasi alur sungai Sayung. Ini berfungsi untuk menahan supaya konstruksi bambu tidak longsor ke sungai. Untuk menciptakan megastruktur seperti itu, hanya diperlukan batang-batang bambu sepanjang 10 meter dengan diameter minimal 10 cm.
atau kira-kira sudah berumur 3 tahun. Untuk menciptakan megastruktur seperti itu, tak perlu jenis tertentu, karena semua jenis tanaman bambu bisa dilibatkan. Dan jangan lupa, butuh sedikitnya 10 juta batang bambu untuk menciptakan daratan 10 baru juta. untuk jalan tol sekaligus tanggul laut. Ini jauh lebih hemat ya dibandingkan harus menguruknya. Selain butuh ratusan juta kubik tanah dan jutaan kali truk ulang-alik mengangkutnya serta rawan amblas, tentu saja dari segi biaya bisa lebih ditekan. Dan tak perlu bersusah payah mencari bambu sebanyak itu, karena Indonesia adalah negara dengan keragaman yang tinggi untuk jenis tanaman bambu. Dari 1439 jenis yang ada di Indonesia, sebanyak 162 jenis diantaranya tumbuh di Indonesia. Bambu sangat dekat dengan kehidupan masyarakat di tanah air, sebab mudah ditemukan dan bisa tumbuh di berbagai jenis lahan pada ketinggian hingga 500 meter dari permukaan laut. Bila nantinya telah terbentuk fisik bangunannya, jalan tol selebar 50 meter dari total lebar 150 meter akan tampak seperti sebuah segitiga yang terpotong di atasnya. Sebagai sebuah tanggul laut, mantap diharapkan dapat efektif mengamankan Semarang dari rob saban laut pasang. Ini juga akan membuat lahan di selatan jalan tol bisa kembali produktif. Ya guys, begitu guys. Siapa yang menyangka bambu boleh digunakan untuk membuat jalan tol yang secantik ini? Dan ini berlaku di Indonesia dan lebih tepat lagi di Semarang, Demak. Dan saya kira Indonesia negara yang pertama menggunakan teknologi seperti ini. Jadi sekali lagi ini sebuah kejayaan untuk negara Indonesia dan saya juga turut kaget, turut terkejut melihat bambu boleh digunakan untuk membuat jalan tol yang seindah ini. Itu saja guys dari Wadijah Channel. Semoga kita dapat berjumpa di video yang akan datang. Wadijah Channel untuk anda. #Wadidau. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.